Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati adalah Bapak Dimitri sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Sains, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan dan ilmu serta pendampingan selama 1 semester. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Melva Sari Panjaitan, eh, mahasiswa program studi Doktor Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan memaparkan analisa aspek filsafat sains terhadap topik penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Framework Pembelajaran Era Disruptif Teknologi Pendidikan. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan terkait eh, topik penelitian saya. Kalau dari judulnya bisa dibaca ya, dari judul ini bisa diketahui ada dua hal yang menjadi main point daripada topik penelitian saya, yaitu disruptif teknologi dan framework pembelajaran. Jadi intinya adalah saya membuat sebuah framework pembelajaran yang berguna atau tepat atau cocok untuk era disruptif teknologi pendidikan. Nah, saya berharap dengan adanya framework pembelajaran yang saya bangun, perkembangan teknologi yang berkembang saat ini secara masif yang menyebabkan banyak sekali ketidakpastian di dunia pendidikan dan yang dinamakan dengan disruptif teknologi, nantinya bisa menjawab persoalan tersebut dan bisa diimplementasikan khususnya bagi pembelajar saat ini. Sehingga yang namanya proses pembelajaran tetap terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan dari yang namanya teknologi pendidikan saat ini. Nah, tujuan daripada presentase atau saya hari ini akan saya ungkapkan di dalam presentasi ini. Namun di dalam presentase kali ini hal-hal yang akan saya sampaikan adalah yang pertama itu sedikit tentang abstrak, kemudian ada pendahuluan, analisa Thomas Kuhn, analisa Lakatos, kemudian ada membahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan paradigma pendidikan, dilanjutkan dengan pseudoscience, bias gender dan ketidakadilan, kemudian saya juga akan membahas aspek etis dan moralitas, aspek ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, ditambah dengan dua aspek lagi, yaitu aspek hukum dan aspek kesehatan, dan yang terakhir adalah saya ada tambahan sedikit tentang prinsip non kontradiktif dan sedikit kesimpulan. Inilah dalam presentasi yang akan saya bahas dalam kali ini. Adapun tujuan daripada analisis filsafat ini adalah yang pertama memahami implikasi filosofis dari sebuah penelitian. Yang kedua adalah membantu memahami asumsi-asumsi filosofis yang mendasari penelitian, serta implikasi etis dan sosial dari hasil penelitian. Yang ketiga, membantu mempertanyakan dan mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari penelitian, memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami kontribusi penelitian terhadap pemahaman kita tentang dunia, dan yang terakhir adalah mendasari dasar untuk memahami tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran. Karena fokus daripada topik penelitian saya adalah terkait pembelajaran. Nah, berikut ini adalah 10 artikel yang akan saya analisa, di mana 10 artikel ini saya dapatkan daripada hasil studi literatur review. Sebenarnya ada 38 artikel yang masuk ke dalam analisa literatur review saya, namun saya memilihnya lagi menjadi 10 bagian yang akan saya yang akan saya analisa kembali berdasarkan paradigma filsafat ilmu pengetahuan. Dan 10 jurnal ini adalah jurnal Q1, jurnal Q1 dan jurnal Q2. Jurnal Q1 itu ada sekitar 9 artikel dan Q2 itu ada 1 artikel. Nah, dari seluruh artikel ini dia adalah artikel yang terbit dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, hanya tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, 10 artikel yang saya pilih ini adalah tentang disruptif teknologi dan tentang framework
Hanya dua hal ini saja yang memang saya pilih. Sebenarnya ada banyak. Nah, berikut ini adalah salah satu proses tahapan SLR yang saya lakukan sehingga menghasilkan 10 paper terbaik yang relevan dan related dengan topik penelitian saya. Selanjutnya kita masuk kepada empat filsuf yang pemikirannya digunakan dalam tulisan ini. Jadi sebenarnya ada banyak pakar atau filsuf ilmu pengetahuan, namun di dalam penelitian ini saya hanya akan membahas berdasarkan uh, paradigma Thomas Kuhn dan Imre Lakatos. Namun sedikit saya ingin menjelaskan perbedaan daripada masing-masing paradigma empat filsuf ini. Nah, menurut Karl Popper, secara simpelnya, beliau mengatakan bahwasanya sesuatu itu jika tidak benar, maka salah. Jika tidak benar, maka salah. Benar dan salah. Hanya itu saja. Sementara Thomas Kuhn berpendapat, dia bisa dikatakan dia membantah pendapat daripada Karl Popper. Dia mengatakan, jika salah, maka belum tentu selesai. Dan masih ada kesempatan untuk mencari kebenaran lainnya. Jadi menurut Thomas Kuhn itu, yang namanya ilmu pengetahuan itu mengalami yang namanya revolusi. Nah, revolusi ini artinya kan berkembang, mengalami mengalami yang namanya proses perbaikan demi perbaikan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih bermanfaat. Sementara Imre Lakatos mengatakan dia hanya berpegang teguh atau berlandaskan yang namanya research program. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya yang namanya riset program itu sudah memiliki tata aturan sendiri di dalam sebuah proses penelitian. Ada langkah-langkah yang harus memang kita laluin ketika kita melakukan sebuah penelitian. Jadi menurut saya Imre Lakatos ini cukup jelas di dalam pemahaman terkait proses penelitian atau di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan Feyerabend ini salah satu peneliti yang memang terkenal sangat anarkis, kalau bahasa kitanya tuh cukup saklek ya. Jadi beliau mengatakan tinggalkan semua teori. Jadi dia ini uh, bisa dikatakan menolak ketiga pendapat filsuf ini. Itu adalah Feyerabend. Itu sekilas tentang empat filsuf yang pemikirannya akan digunakan di dalam analisa artikel berikut ini. Kita masuk ke dalam analisa Thomas Kuhn. Ini sudah saya cukup jelas, saya ini sedikit profil tentang Thomas Kuhn. Beliau lahir tahun 1922. Ini sebenarnya beliau ini lahir di tahun yang sama seperti Lakatos ya. Dan saya juga baru mengetahuinya ketika saya membuat paper ini. Nah, bedanya adalah kalau Thomas Kuhn itu dari lulusan Harvard University, kalau Lakatos itu dari Cambridge University. Nah, apa yang dikatakan Thomas Kuhn? Nah, ada yang namanya proses di dalam revolusi daripada ilmu pengetahuan itu. Dia mengatakan ada beberapa proses di dalam revolusi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pre-science. Apa itu pre-science? Pre-science ini adalah ada paradigma, namun belum diketahui atau tidak dikemukakan. Jadi sebenarnya paradigma itu sudah ada, namun belum dikemukakan saja, atau memang sengaja tidak dikemukakan. Sedangkan yang kedua adalah normal science. Nah, penelitian sekarang banyak mengarah kepada atau banyak yang dia masuk ke dalam kategori normal science. Nah, sains yang dikembangkan menggunakan paradigma dan teori yang sebelumnya sudah ada. Nah, kalau anomali ini hal-hal yang bertentangan atau berbeda dengan yang digunakan di dalam normal science. Jadi ini adalah anomali daripada si normal science. Nah, ketika suatu penelitian itu menemui titik anomali, maka terjadilah sebuah krisis di dalam sebuah penelitian. Apa itu krisis? Kumpulan anomali yang membuat paradigma sebelumnya diragukan sehingga bisa menimbulkan paradigma baru. Maka jika ada anomali, maka terjadi krisis, maka ada kemungkinan yang namanya terbentuklah sebuah paradigma baru. Nah, ketika sebuah paradigma baru ini terbentuk, maka masuklah yang namanya fase revolusi. Paradigma baru yang muncul yang disebabkan oleh paradigma lama yang tidak bisa terjawab oleh paradigma yang sebelumnya. Jadi, ini adalah efek daripada krisis tadi. Krisis ini disebabkan oleh anomali. Nah,
Ketika ini sudah terjadi, maka masuklah dia di dalam fase yang namanya normal science. Nah, normal science ini adalah new normal science atau normal science yang baru. Jadi ini akan berlanjut seperti ini lagi, dia seperti cycle. Nah, itu menurut Thomas Kuhn dengan teori revolusinya di dalam ilmu pengetahuan. Nah, berikut ini adalah ini yang sebenarnya inti daripada analisa filsafat, yaitu berdasarkan Thomas Kuhn. Dari 10 artikel yang saya masukkan, kebanyakan menurut analisa Thomas Kuhn itu kebanyakan masuk di dalam ranah normal science dan anomali. Nah, kenapa normal science? Dia dikatakan normal science karena penelitian ini tidak memiliki novelty yang signifikan dan fokus terhadap analisa publik tentang teknologi yang mungkin mengganggu di masa depan. Itu dari contoh yang pertama. Intinya adalah dia dikatakan normal science tidak ada kebaruan. Bisa jadi karena dia uh, menemukan atau mengembangkan atau mengadopsi atau mengembangkan daripada metode yang lama atau hasil penelitian yang lama, dan dia dikatakan anomali karena dia memiliki ada keraguan. Pada penelitian sebelumnya terdapat sesuatu yang meragukan sehingga muncullah dia yang namanya anomali. Nah, penelitian pada penelitian ini dikatakan anomali karena ditemukan sebuah konsep baru yang disebabkan oleh munculnya teknologi baru, di mana munculnya teknologi baru tersebut dapat merubah konsep praktik sosial dan fundamental manusia, serta perubahan pandangan terhadap perubahan konsep dari individu ke konsep jaringan. Jadi ini ada hal yang sangat berbeda di sini. Makanya menurut saya pada penelitian ini masuk ke dalam ranah anomali. Nah, salah satu penelitian anomali juga ini adalah tentang a new innovative framework of smart education artifact berbasis students career assistance system. Menurut saya, penelitian ini masuk ke dalam anomaly science. Kenapa? Karena penelitian ini sebenarnya bisa juga masuk ke dalam ranah normal science. Tapi kenapa di sini saya masukkan anomali? Karena menurut saya di dalam penelitian ini penulis melakukan analisa studi kasus dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi, kemudian berkesimpulan dan membuat sebuah konsep pembelajaran baru berbasis student career assistance system yang bisa menjadi teori dasar untuk pengembangan framework berikutnya. Nah, info baiknya adalah ini salah satu penelitian yang menjadi stepping stone saya untuk pengembangan framework saya, pengembangan disertasi saya, yaitu framework untuk pembelajaran era disruptif teknologi. Nah, yang terakhir itu juga masuk ke dalam ranah anomali science tentang resiko daripada teknologi saat ini. Nah, di sini beliau menegaskan peneliti menegaskan bahwa peneliti menyatakan teknologi bukanlah segalanya. Nah, bisa dikatakan di dalam penelitian ini, peneliti telah menyelamatkan penelitiannya dari yang namanya pseudoscience. Teknologi bukanlah segalanya dan manusia harus tetap bijaksana untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Artinya, jika kita menggunakan teknologi, maka kita harus tahu dan mengenali teknologi tersebut. Nah, ini menurut saya masuk ke dalam anomali. Nah, itu dia menurut hasil analisa historical Thomas Kuhn. Nah, selanjutnya adalah Imre Lakatos. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, beliau ini dari Cambridge University dan lahir di tahun yang sama seperti Thomas Kuhn. Nah, kalau menurut analisa Lakatos ini, ada 4 jenis penelitian atau revolusi penelitian atau ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah hardcore atau core belt, merupakan asumsi dasar atau teori utama yang menjadi teori dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang tidak dapat ditolak atau dimodifikasi, namun harus dilindungi dari ancaman falsifikasi. Kalau dia namanya dilindungi dari ancaman falsifikasi, artinya dia core belt ini tidak dapat difalsifikasi gitu, dan dia adalah teori dasar sekali untuk pengembangan teori-teori berikutnya. Yang kedua adalah protecting belt. Nah, protecting belt ini adalah hipotesa peneliti
penelitian atau teori yang dikembangkan dari core belt yang juga berfungsi sebagai pelindung paradigma atau teori core belt sehingga setiap anomali ataupun falsifikasi yang dilaksanakan pada protecting belt terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah progressive science. Penelitian yang masih koheren dan masih bisa membawa nilai, manfaat, dan kebaharuan atau menjawab anomali-anomali yang ada. Jadi tadi sini ada membahas anomali. Anomali yang ada di dalam protecting belt dijawab di dalam progressive science. Nah, yang terakhir adalah degenerative science. Inti daripada degenerative science ini adalah bahwasanya penelitian itu sudah ditinggalkan. Ditinggalkan dalam artian sudah tidak hot topic lagi, sudah tidak hot topic, atau memang penelitian tersebut memang sudah selesai dan memang tidak perlu diteliti lagi gitu. Nah, itu dia sekilas tentang analisa Lakatos. Nah, bagaimana dengan 10 artikel yang saya pilih? Dia masuk ke daerah yang mana? Nah, dari seluruh hasil analisa Lakatos hanya ada 2 dari analisa Lakatos, yaitu protecting belt dan progressive science. Hanya ada 2, tidak ada yang lain. Nah, protecting belt artinya seperti yang saya jelaskan berikutnya, protecting belt itu yaitu sebagai pelindung dari paradigma core belt. Nah, yang memang masih bisa difalsifikasikan. Nah, dia masuk ke dalam progressive science karena memang penelitian ini masih dalam batasan tahun 2020 sampai tahun 2023, apalagi tentang teknologi. Dan menurut saya, seluruh penelitian tentang teknologi itu akan masuk ke dalam ranah progressive science karena progressive science itu terutamanya teknologi itu akan terus berkembang. Selagi teknologi masih berkembang, maka dia masih akan tetap di ranah progressive science karena progressive science itu ciri-cirinya masih diteliti sampai saat ini, masih banyak dicari, dikembangkan oleh peneliti-peneliti. Nah, ini juga dari 10 tidak ada yang lari dari tidak ada core belt atau degeneratif, hanya protecting belt dan progressive science. Nah, masuk ke dalam analisa ontologi, epistemologi, aksiologi dan paradigma penelitian. Nah, ini saya secara simpelnya menjelaskan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi serta paradigma penelitian. Nah, secara simpelnya ontologi itu adalah studi tentang ada atau tiada atau tentang keberadaan dan kenyataan. Biasanya ontologi ini, pertanyaan untuk menjawab ontologi ini adalah yang dikatakan nyata itu yang bagaimana. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita penelitian tersebut sudah memiliki yang namanya ontologi, sudah jelas ontologinya. Yang kedua adalah epistemologi tentang kapasitas pengetahuan manusia, hakikat pengetahuan manusia, dan genesis dari pengetahuan manusia. Nah, jika dibuat dalam sebuah pertanyaan, pengetahuan yang bagaimanakah yang dikatakan bermanfaat? Nah, kalau penelitian kita memiliki manfaat, memiliki nilai etis dan moral, khususnya memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat, maka dia sudah menjawab yang namanya epistemologi daripada sebuah penelitian. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu pemahaman terkait pemberian nilai baik atau benar. Nah, sedangkan paradigma penelitian seperangkat sikap, nilai, keyakinan, prosedur, dan teknik kolektif yang menciptakan kerangka pemahaman melalui sebagaimana penjelasan teoritis dibentuk. Nah, ini sekilas tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian itu sendiri ada terbagi menjadi 5 sub ya. Yang pertama itu ada interpretivism. Apa itu interpretivism? Dia mengatakan bahwasanya kebenaran itu bersifat pribadi, sehingga setiap orang bisa bebas memiliki kebenarannya masing-masing. Nah, postmodernism ini adanya pengaruh kekuasaan dalam menentukan pengetahuan dan kebenaran. Jadi, kekuasaan di dalam menentukan sesuatu itu benar atau salah di dalam
di dalam ilmu pengetahuan dikuasai oleh yang namanya penguasa itu. Nah, critical realism ini bahwa kebenaran itu memiliki lapisan-lapisan. Terdapat yang bersifat objektif dan juga bersifat subjektif. Sedangkan pragmatism berfokus pada manfaat. Kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Nah, jika penelitian tersebut memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata, maka aspek ilmu pengetahuan, aspek sains sudah benar di dalam penelitian kita. Yang terakhir adalah logical positivism, bahwa pengetahuan dan tidak bahwa pengetahuan itu adalah tidak percaya dengan hal-hal yang indrawi. Semua hal yang tidak bisa dilihat indra itu tidak nyata. Nah, itu logical positivism. Nah, berikut ini adalah hasil analisa ontologi daripada 10 artikel yang saya pilih. Nah, tidak ada yang namanya seperti ini ya, tidak ada logical positivism sama interpretivism itu ada. Nah, jadi ada interpretivism, postmodernism, dan critical realism. Kemudian ada juga yang namanya pragmatism. Nah, ini sangat jelas di dalam penelitiannya. Sudah saya inikan. Nah, dari 10 penelitian yang ada, berikut ini. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang pseudoscience, atau ini bisa dikatakan bahasa Indonesia adalah sains palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena sebuah penelitian itu ketika dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka dia masuk ke dalam pseudoscience. Pernyataan keyakinan praktik yang mengklaim sebagai ilmiah dan faktual tapi tidak sesuai dengan metode ilmiah adalah pseudoscience atau sains palsu. Ciri-cirinya apa? Yaitu kontradiktif, berlebihan, tidak dapat difalsifikasi. Nah, ini adalah main poinnya. Ketika sebuah penelitian tidak dapat difalsifikasi, maka sudah bisa dikatakan itu adalah ilmu pengetahuan palsu atau sains palsu. Nah, jadi sebenarnya maka di dalam penelitian memang kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai hipotesa kita mengarah kepada pseudoscience. Nah, contohnya mungkin dari contoh ini kita bisa melihat kasus gender di Amerika, agama palsu di Korea. Nah, agama palsu di Korea ini cukup terkenal ya, bahkan sudah difilmkan di Netflix, ya bisa kita tonton bersama, dan itu sangat mencengangkan dan sangat di luar jangkauan pemikiran manusia, di mana ada seorang pastor yang mengaku dirinya itu adalah Tuhan, namun di balik itu semua dia melakukan hal-hal yang memang sangat tidak manusiawi, mulai dari penipuan, pemerasan, sampai kekerasan fisik dan mental, bahkan banyak yang gila, dan bahkan ada kekerasan seksual. Nah, herannya banyak juga masyarakat atau orang-orang yang ikut atau larut di dalam agama palsu dia. Nah, kalau tentang kasus gender di Amerika ini memang saat ini memang sangat luar biasa lagi jadi hot topic, di mana di Amerika itu gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, namun laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki, tergantung perasaan kita. Nah, bahkan anak yang ada di bawah umur itu sudah boleh yang namanya ganti kelamin. Nah, bahkan praktik-praktik seperti itu didukung oleh yang namanya dokter. Bayangkan dokter yang memang orang yang sangat ilmiah, yang memang sangat empirical sekali, bahkan dalam ketika kuliah pun hal-hal yang empirikal sekali yang mereka pelajari, namun mereka bisa larut di dalam yang namanya kasus gender atau pseudo yang sudah masuk pseudoscience, sangat menyesatkan. Nah, contoh selanjutnya adalah AI bisa menyelesaikan segalanya. Ini hal yang paling menarik yang pernah saya dengar dari Pak Dimitri, bahwasanya AI bisa menyelesaikan segalanya. Nah, jangan sampai hal ini terucap dari kita, karena memang
yang namanya AI adalah buatan manusia, maka dia tidak bisa melampaui yang namanya manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah big data can solve everything. Nah, ini orang-orang yang berkecimpung di dunia big data eh, banyak yang memang berpikiran seperti ini. Nah, ini kalau bisa harus kita hindari. Nah, terakhir adalah teori konspirasi yang juga pernah dijelaskan oleh Pak Dimitri sebelumnya. Nah, jika diangkat salah satu contoh di dalam penelitian saya, seandainya saya membuat sebuah hipotesa yang mengatakan bahwasanya dengan framework pembelajaran era disruptif teknologi pendidikan, maka yang namanya disruptif teknologi itu tidak akan pernah terjadi dan sistem pendidikan akan menjadi lebih baik. Nah, jika saya memiliki hipotesa seperti ini namun tidak bisa saya buktikan secara empirikal, maka penelitian saya akan masuk ke dalam yang namanya pseudoscience. Nah, bagaimana hal ini supaya tidak bisa terjadi? Maka saya harus benar-benar menganalisa masalah saya itu secara mendalam. Tidak mengeneralisir masalah-masalah tentang disruptif teknologi. Dalam artian, saya tidak bisa memihak, oh ternyata disruptif teknologi ini adalah perkembangan teknologi saat ini memang benar-benar memberikan efek negatif semua atau positif semua. Saya tidak boleh berpihak seperti itu, namun saya harus memiliki data-data yang memang bisa dibuktikan dan dari artikel memiliki dasar pengetahuan dari peneliti-peneliti sebelumnya sehingga eh, penelitian saya itu benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah dan kalaupun bisa difalsifikasi, dan saya memang berharap penelitian saya itu bisa difalsifikasi, artinya bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang berikutnya. Nah, masuk ke dalam bias gender dan bias ketidakadilan pada penelitian. Nah, bias ini sebenarnya banyak, namun yang akan saya jelaskan itu hanya ada 3, yaitu bias the rich atau yang kaya, bias gender, dan bias ketidakadilan. Apa itu bias the rich? Bias the rich ini adalah uh, bias yang kalau dari contoh ya, contohnya itu ditemukan sebuah fakta bahwa vaksin yang dikeluarkan di Amerika tidak bekerja maksimal untuk negara yang cenderung iklim panas. Contohnya misalnya Indonesia yang hanya memiliki 2 iklim. Nah, namun karena vaksin itu gratis, maka kenyataan itu tidak diungkapkan atau ditutupin. Jadi ada sebuah fakta yang sebenarnya itu melenceng, namun karena dia ada orang yang berkuasa di situ, ada yang kaya di situ, ada yang memang memiliki power di situ, maka fakta itu atau kenyataan itu tidak diungkapkan atau malah justru ditutupin. Nah, saat itulah bias the rich ini berlaku. Yang kedua adalah bias gender. Nah, ini saya sebagai orang Batak dulu bahkan sampai sekarang uh, saya orang Batak kasar-kasar. Saya salah satu orang yang menerima label ini. Kenapa? Karena orang Batak itu kan suaranya keras-keras dan memang sangat tegas gitu. Nah, jadi ketegasan dan suaranya yang besar itu mengakibatkan semua orang Batak, mau dia marga apapun, labelnya selalu adalah kasar-kasar. Nah, itu dia masuk ke dalam bias gender. Kemudian orang Cina komunis. Nah, ini harusnya hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, yang tidak boleh diucapkan. Apalagi orang Indonesia, negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kalau bisa tidak diinikan, tidak di bias ini harus dihindari. Nah, kemudian contoh lainnya adalah anak perempuan lebih bisa diandalkan daripada anak laki-laki di dalam mengurus rumah tangga. Nah, kenapa di sini masuk ke dalam bias? Karena kenyataannya banyak laki-laki yang memang pandai mengurus rumah tangga. Banyak laki-laki yang memang handal mengurus rumah tangga karena kalau dari kita bahas dari segi agamanya kita bilang ya saya membawa dari agama Islam, laki-laki memang boleh membantu istri dalam mengurus rumah tangga seperti itu. Artinya kan dia juga ikut belajar, artinya laki-laki juga bisa diandalkan di dalam mengurus rumah tangga. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebuah perusahaan hanya menerima pekerja laki-laki atau perempuan-perempuan saja. Nah, ini salah satu bias gender yang
di Indonesia juga banyak terjadi. Saya tidak jelas alasan perusahaan tersebut apa, tapi yang pasti hal ini menyebabkan dampak sosial yang cukup mengkhawatirkan di dunia kerja. Nah, yang terakhir adalah bias ketidakadilan. Sesuatu yang timpang masuk ke dalam bias ketidakadilan, apapun itu. Nah, the rich dan bias gender itu adalah masuk ke dalam bias ketidakadilan. Sebenarnya banyak ya bias-bias yang lain lagi, seperti ada bias ras, gitu. Ada bias ini, kalau bias ras ini di Amerika ya, orang kulit hitam itu tidak boleh masuk ke tempat-tempat tertentu seperti itu. Kemudian ada bias agama, bias ekonomi, bias politik, dan bias-bias lainnya. Nah, bagaimana caranya agar penelitian saya tidak bias? Maka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya harus bisa difalsifikasi. Jadi, agar penelitian saya tidak bias, maka penelitian saya harus bisa difalsifikasi, didukung oleh sebuah metodologi pengukuran kualitas referensi dan variabel yang jelas. Jadi menurut saya, ini adalah salah satu cara untuk menghindari agar penelitian kita tidak bias, tidak terkena bias apapun itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa aspek di dalam filsafat. Salah satunya itu adalah aspek etis dan moralitas. Aspek etis dan moralitas ini adalah cabang filsafat yang merefleksikan tentang hakikat tindakan dan bagaimana manusia harus bertindak di dalam dunia, baik atau buruk, benar atau salah, boleh atau tidak boleh. Nah, ini adalah menurut saya, kalau memang tidak tepat, saya boleh diberikan masukan atau dikritik. Saya sangat terbuka dengan kritikan. Sains tidak bisa menjawab aspek etis. Namun menurut sudut pandang etis penggunaan teknologi di Indonesia sendiri, menyatakan bahwa setiap pengguna teknologi harus patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Nah, itu dia. Setiap penelitian harus ada yang namanya analisa hukum, dalam artian perlu dibatasi teknologi pendidikan mana yang boleh, teknologi pendidikan mana yang tidak boleh di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajar dan pengajar serta institusi tetap berada di dalam koridor etis dan moral. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam bahasan berikutnya, saya ingin sedikit mempertontonkan sebuah video. Berikut ini adalah sebuah video yang saat ini sangat beredar banyak sekali di Instagram, di TikTok, dan dimanapun platform-platform online terkait perkembangan artificial intelligence. Nah, yang di sini tuh adalah di mana Ariana Grande. Nah, bisa didengar suara Ariana Grande menyanyikan lagu Indonesia, padahal Ariana Grande itu orang Barat gitu. Nah, inilah teknologi atau AI saat ini. Selanjutnya itu ada bikin video animasi pembelajaran pakai AI. Let's go. Masuk ke And I hear my daughter's voice, and it says "Mom," and she's sobbing. And I said, "What happened?" And she's like, "Mom, I messed." Nah, di antara yang 4 ini, yang paling mengerikan itu adalah ini. Jadi AI itu meniru suara anaknya yang mengatakan bahwasanya anaknya itu diculik. Nah, jika ini berkembang pesat, maka AI itu bisa meningkatkan yang namanya kriminalitas. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan. Selanjutnya adalah sudah masuk ke tahap yang mengerikan. Coba lihat ini. AI ini namanya PMI. Sesuai dengan namanya, ini adalah mata internet. Sampai bisa ngetik AI ini siapa saja apa suara design. Lihat description ini gua akan ini gua akan foto sama ada gua selfie. Nah, bisa dilihat dengan sangat jelas, AI itu bahkan sekarang sudah sangat mudah untuk membuat atau mengedit sebuah konten atau video.
product you want to design, write a description, and this AI tool will design it for you almost instantly. It's called Cart and it will launch soon. Save this video and follow Teknologi us itu for bisa more AI. menggantikan yang namanya kepakaran manusia untuk di dalam mengedit sebuah produk. Ya, merubah suara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sangat banyak sekali, mengerikan sekali kalau kita lihat. Nah, berikut ini juga adalah berbagai macam aplikasi AI yang bisa kita gunakan sehari-hari dengan mudah. Kita hanya perlu menggoyang kantong sedikit atau mengeluarkan budget sedikit untuk beralih ke premium, maka kita bisa menggunakan seluruh aplikasi ini, ya, kita bisa menggunakan seluruh aplikasi ini untuk membantu kita dalam pekerjaan atau di dalam proses belajar mengajar. Namun, saking banyak mahasiswa sekarang itu ya memang dia proses belajarnya itu tidak terjadi gitu. Jadi mereka larut di dalam pusaran teknologi ini. Jadi mereka bergantung dengan teknologi ini. Apa-apa ChatGPT, apa-apa AI, apa-apa semuanya aplikasi ini gitu. Nah, ini bisa saya playkan dulu. Nah, ini juga salah satu aplikasi sampai saya bingung melihatnya. Sangat begitu banyak aplikasi AI yang bisa digunakan, apalagi kalau kita sudah beralih ke premium. Bahkan saat ini banyak juga penelitian, ada beberapa penelitian yang saya baca tentang kekhawatiran orang arsitektur terhadap ChatGPT atau terhadap chatbot atau AI, di mana AI tersebut sudah bisa membuat sebuah gambar arsitektur sebuah bangunan. Bahkan ketika kita mau ngonten atau apa, semuanya sudah ada di sini. Membuat video animasi, termasuk membuat presentasi juga bisa menggunakan AI. Alhamdulillahnya saya tidak menggunakan AI, saya masih menggunakan cara manual. Kenapa? Karena saya memang benar-benar ingin mengeksplor kemampuan saya. Saya benar-benar ingin berproses layaknya sebagai seorang manusia ya, yang memang kehidupan itu memang harus menjalani yang namanya proses kehidupan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah seandainya seluruh mahasiswa ya, seandainya seluruh mahasiswa dosen dan institusi larut di dalam pusaran disruptif teknologi, apa yang akan terjadi? Nah, mahasiswa akan lulus dan terjun ke dunia kerja dengan ahli AI. Dosen akan melakukan atau menghasilkan penelitian yang berdasarkan AI. Institusi akan menamatkan seorang mahasiswa dengan keahlian AI. Sehingga ketika mereka terjun ke dalam dunia kerja, mereka tidak memiliki yang namanya proses karena mereka tidak melalui yang namanya proses belajar mengajar, maka mereka tidak memiliki critical thinking. Maka mereka tidak memiliki yang namanya nilai-nilai sosial. Mereka tidak ada yang akan kurang di etika. Mereka akan tidak bermoral. Karena apa? Karena yang mereka proses belajar mengajar yang seharusnya mereka dapatkan antara di dalam kelas itu tidak terjadi gitu. Nah, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu tidak ada, antara dosen dengan institusi itu tidak sinkron, apalagi antara institusi dengan mahasiswa. Maka karena dasar inilah saya ingin membuat sebuah framework pembelajaran di mana saya mengharapkan framework saya ini bisa bermanfaat untuk pembelajar era disruptif teknologi. Nah, saya ingin framework yang saya bangun ini sangat bermanfaat untuk pembelajar di era disruptif teknologi, yang mana teknologi hanya digunakan untuk sebagai tools,
sebagai tools pembelajaran, bukan sebagai mesin penjawab otomatis. Nah, ketika ini terjadi, ketika mahasiswa mengalami yang namanya proses dalam pembelajaran dan teknologi digunakan sebagai tools, maka saya yakin dan saya sangat yakin mahasiswa yang akan dihasilkan adalah mahasiswa yang cakap IT namun bernilai sosial yang tinggi dan beretika serta bermoral. Dan ketika mereka terjun di dunia kerja, mereka adalah lulusan-lulusan yang memang siap baik secara fisik maupun mental. Itu adalah harapan saya ke depannya ketika saya untuk itu adalah harapan saya ketika saya membangun framework pembelajaran era disruptive teknologi ini. Nah, kemudian sama seperti yang berikutnya itu, ini salah satu aspek di dalam filsafat, yaitu saya akan membahas tentang aspek ilmu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan pada penelitian. Nah, apakah seluruh aspek ini ada hubungannya dengan penelitian saya? Jawabannya adalah ada. Kenapa? Karena saya membahas tentang teknologi, di mana teknologi ini memang ada, semuanya terimplementasi dengan nyata di seluruh aspek di atas. Apakah dia baik atau buruk? Sebenarnya tergantung kita menilainya atau meletakkannya di ranah yang mana. Nah, bagaimana cara menelaahnya? Mari kita lihat di dalam aspek ilmu politik. Nah, kalau dari contoh yang saya sampaikan ini lebih banyak ke area negatifnya. Nah, AI bisa memanipulasi sistem pemilihan presiden di Amerika. AI juga di dalam sebuah partai politik yang ada di Denmark, AI ini digunakan di dalam proses pemilu. AI juga bisa memprediksi hasil pemungutan suara pemilu. Jadi ada positif dan negatifnya, ada baik dan buruknya. Ini adalah dari ranah ilmu politik. Namun penelitian saya, lagi-lagi saya memang fokus kepada dunia pendidikan. Namun hal ini memang ada saya jelaskan di dalam penelitian saya. Kenapa? Nah, karena saya ingin melihat sejauh mana disruptive teknologi ini mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, dan kesehatan, bahkan agama. Nah, di bidang ekonomi, AI itu digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham, mengelola stok barang, peningkatan pelayanan, memprediksi kebutuhan pasar, dan blockchain. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu penelitian yang saat ini juga sedang banyak diteliti. Ya, transparansi data itu banyak yang mendukung, banyak juga yang memang mengkhawatirkan daripada sisi keamanan datanya ya, karena semuanya transparansi. Kita bisa berbagi identitas kapan saja dan di mana saja gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah sosial budaya. Nah, ini sosial budaya ini adalah hal yang sangat nyata saat ini kita lihat dan kita alami. Teknologi membuat hubungan sosial antar manusia itu menjadi lebih kritis. Nah, sehingga hubungan-hubungan sosial yang rusak tadi mengakibatkan yang namanya perubahan budaya dan cara hidup manusia. Manusia itu sudah sangat sangat tergantung dengan yang namanya teknologi. Semuanya serba teknologi, semuanya serba otomatisasi. Nah, karena semuanya serba otomatisasi, kita seperti tidak membutuhkan manusia di dalam kehidupan kita. AI cukup untuk hidup kita. Sehingga, nah, perubahan-perubahan mindset itulah yang mengakibatkan berubahnya budaya dan cara hidup manusia. Manusia sekarang lebih memilih hidup dengan teknologi dibandingkan hidup dengan manusia. Nah, itu sudah sangat banyak ya contohnya ya. Nah, sebenarnya tentang disruptive teknologi ini banyak dibahas di dalam penelitian-penelitian, namun karena dia topiknya sedang baru, dia lebih banyak artikelnya itu di conference. Namun karena penelitian saya batasi di dalam SLR saya hanya mengambil dari full artikel. Namun saya banyak mendapatkan referensi daripada conference karena pembahasan terkait disruptive teknologi ini masih sangat hot topic dan banyak dibahas. Mungkin penelitiannya sedang berkembang atau banyak yang sedang berproses. Nah,
Kemudian adalah di aspek pertahanan dan keamanan. AI pada bidang ini saya belum menemukan negatifnya, namun ini di dalam bidang pertahanan dan keamanan ini sangat membantu ya untuk meningkatkan persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Nah, ini untuk kalau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini bisa dimanfaatkan oleh TNI atau Polri untuk level keamanan dan pertahanan negara NKRI. Nah, ini adalah aspek tambahan hukum dan kesehatan. Ini adalah aspek lain yang saya masukkan di dalam analisa ini. Di dalam aspek hukum, AI ini digunakan di dalam proses pengolahan data, analisa kontrak, dan prediksi litigasi dan pencarian legal. Nah, bahkan saat ini, di dalam ranah hukum ini, AI ini bahkan sudah digunakan untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus. Jika hal ini terus berlangsung, maka bisa jadi AI itu menggantikan pengacara, jaksa, dan hakim di pengadilan. Nah, ini hal yang sangat tidak lucu gitu. Kita datang ke pengadilan, namun yang memproses kasus kita adalah AI. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, perlu yang namanya orang hukum itu menegaskan rules di dalam penggunaan teknologi sebenarnya. Nah, ini harapannya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa menemukan titik terang. Nah, yang terakhir adalah kesehatan. Nah, ini juga ada sebuah artikel yang saya baca. AI sudah sangat mengkhawatirkan di dunia kesehatan, terutama pada bagian diagnosa pasien. Banyak pasien yang menggunakan AI untuk mendiagnosa penyakit mereka dan mereka tidak datang langsung ke dokter. Mereka mengandalkan AI untuk melihat, oh saya sakit ini, oh saya begini, oh saya begitu. Nah, bahkan di dunia kesehatan, robot sudah menggantikan dokter untuk mengoperasi pasien. Nah, ini sebuah kekhawatiran di dunia kedokteran. Ada jelas ya, itu jelas artikelnya saya baca. Kemudian ada juga di kekhawatiran perkembangan AI itu di bagian engineering sangat banyak sekali gitu. Nah, sebenarnya kalau di dunia kesehatan, ketika AI ini diimplementasikan di bagian screening data atau di bagian meningkatkan akurasi hasil ronsen, kemungkinan atau dan database daripada pasien itu adalah hal yang sangat positif. Ya, dan kalau bisa dikembangkan menjadi lebih baik gitu. Namun ketika AI menggantikan kepakaran seorang dokter, nah ini saya rasa menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan gitu. Masa ini menurut saya kalau kita sakit maka kita langsung ke AI bukan ke manusia. Robot mengobatin manusia, bukan manusia mengobatin manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah prinsip non-kontradiksi. Sebenarnya ini tidak ada di dalam keharusan untuk membahas ini, namun saya hanya ingin memastikan bahwasanya penelitian saya jauh dari yang namanya kontradiksi atau kontradiktif. Nah, karena saya membahas tentang teknologi, maka hasil analisa saya bahwasanya paper ini tidak ditemukan adanya konsep ataupun aspek pemikiran yang kontradiktif. Oleh karena itu, selanjutnya penelitian ini sebaiknya membahas terkait aspek bermanfaatan atau praktis daripada disruptif teknologi seperti pengembangan framework untuk pembelajaran era disruptif teknologi pada dunia pendidikan atau simpelnya membangun sebuah sistem pembelajaran cerdas. Nah, kesimpulan saya yang paling penting daripada seluruh bagian paper ini adalah bahwa penelitian yang akan dikembangkan telah memenuhi aspek-aspek etis dan moralitas dan telah memenuhi aspek kajian filsafat ilmu pengetahuan. Dan pada paper ini tidak ditemukan adanya konsep ataupun aspek pemikiran yang kontradiktif. Nah, ini adalah inti daripada penelitian hasil ini saya analisa filsafat saya. Mudah-mudahan penelitian saya ke depannya bisa lebih terang dan lebih jelas dengan adanya hasil analisa ini dan tidak masuk kepada pseudoscience. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dimitri untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.